saya Victor Gordon Sonlai, mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas B. NIM 19030303080. Untuk tugas pertama, mata kuliah masyarakat dan kebudayaan NTT, kelompok saya mengambil pembahasan tarian likurai. Saya di sini akan membahas tentang tarian likurai berdasarkan arti kata serta sejarah tarian likurai. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tarian likurai berdasarkan arti kata. Tarian likurai berasal dari dua kata dalam bahasa Tetun, yaitu haliku dan rai. Haliku berarti menjaga, mengawasi, melindungi, memelihara, dan menguasai. Sedangkan kata rai berarti tanah, bumi, negeri, atau pulau. Halikurai atau yang disingkat menjadi likurai diartikan sebagai sebuah tindakan mengawasi, menjaga, melindungi, memelihara, dan mengambil tanah, entah tanah itu pada dasarnya milik kita atau bukan. Baik, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu sejarah tarian likurai. Tarian likurai merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Desa Kereana, Kecamatan Botin, Leobele, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini lahir sekitar tahun 1800-an. Tarian ini awalnya merupakan tarian yang sering ditampilkan untuk menyambut para pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian likurai disebut juga dengan sebutan heu pada dalam bahasa Tetun. Pada zaman dahulu di daerah Malaka terdapat sebuah tradisi memenggal kepala musuh saat berhasil mengalahkan musuhnya. Sepulang dari medan perang, para pejuang dari Malaka akan membawa kepala musuh yang dipenggalnya sebagai simbol keperkasaan dan kemenangan. Untuk merayakan kemenangan tersebut, tarian likurai ditampilkan dalam upacara penyambutannya. Tarian likurai ini ditampilkan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menghadiahkan kemenangan dan menjaga para pejuang sehingga dapat selamat sekembalinya dari medan perang. Baik, sekian dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat sore Pak dosen, perkenalkan nama saya Aurelia Tanesi, kelas B, semester 3 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tarian likurai dari masyarakat Belu dan Malaka. Yang berikut adalah jenis gerakan tarian likurai. Yang pertama adalah gerakan WC Wehali. Gerakan ini merupakan gerakan tarian dengan ritme musik tabuhan, tambur, dan hentakan kaki yang cepat yang diikuti dengan gerakan kaki yang diikuti dengan gerakan badan yang meliuk-liuk. Yang kedua adalah gerakan tabere, merupakan gerakan yang hampir sama dengan gerakan WC Wehali. Perbedaannya terletak pada hentakan kaki yang bersahutan dari kanan ke kiri. Yang berikut adalah gerakan betai-betai toba lutuhun, merupakan gerakan yang dikhususkan sebagai wujud penghormatan kepada tamu terhormat dengan cara menundukkan kepala saat menari. Jumlah penari dalam tarian likurai ini pada wanita itu jumlah maksimalnya ada 20 orang dan minimalnya ada 10 orang. Sedangkan pada pria jumlah maksimalnya 4 orang dan jumlah minimalnya ada 2 orang. Dalam tarian ini gerakan penai wanita
biasanya didominasi oleh gerakan tangan yang menabuh di pipi liku dengan gerakan kaki menghentak secara bergantian. Selain itu, penari juga menari dengan meliuk-liukkan tubuh ke kiri dan ke kanan sesuai irama. Sedangkan gerakan penari pada pria biasanya didominasi oleh gerakan tangan memainkan pedang dengan gerakan kaki yang menghentak sesuai irama. Yang berikut adalah fungsi dan makna dari tarian likurai. Pada zaman dahulu, tarian likurai ini digunakan oleh masyarakat untuk menyambut para tamu-tamu, untuk digunakan oleh para masyarakat untuk menyambut para pahlawan yang pulang dari medan perang. Zaman sekarang, tarian likurai tersebut digunakan oleh masyarakat untuk menyambut para tokoh-tokoh pemerintahan. Adapun makna lainnya, yang pertama itu dalam upacara keagamaan, terutama dalam peribadatan agama Katolik. Di sini mengandung makna bahwa kita sebagai umat beriman harus menjadi pahlawan untuk mengalahkan kejahatan. Yang kedua adalah digunakan untuk menyambut tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang terhormat. Maknanya adalah sebagai sikap saling menghormati adalah sikap dasar bagi manusia yang beradab. Terima kasih. Selamat sore Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Dorothea Ansurlatri Kismanuni, mahasiswi Sosiologi kelas B semester 3, NIM 19030300066. Di sini saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perlengkapan dan atribut dalam tarian likurai. Kostum yang digunakan penari biasanya merupakan kostum adat. Para penari wanita biasanya dibalut dengan kain sarung atau tais, sebutan kain adat wanita dalam bahasa Tetun, yang menutupi tubuh mereka dari dada sampai kaki. Sedangkan para pria biasanya menggunakan baju lengan panjang pada bagian atas dan menggunakan sarung tais mane di bagian bawah. Dalam pementasan tarian likurai, peralatan dan atribut yang digunakan para penari adalah bibi liku atau gendang, surik atau keris, soere, hiasan kepala wanita, ulu heten, hiasan kepala pria, morten, kalung, riti, gelang tangan, bolas kemurak atau ikat pinggang, dan kne atau giring-giring. Dalam pertunjukan tarian likurai tidak menggunakan musik penggiring apapun. Suara musik yang digunakan biasanya berasal dari gendang yang ditabuh oleh penari wanita dan diiringi oleh suara giring-giring yang dipasang di kaki penari pria. Selain itu, suara teriakan penari pria yang khas juga membuat tarian ini semakin meriah dan kesan tarian perang juga sangat terasa. Yang terakhir, perkembangan tari likurai. Tari likurai merupakan tarian tradisional yang masih dilestarikan di kalangan masyarakat NTT, khususnya di Kabupaten Belu dan Malaka. Dalam perkembangannya, berbagai variasi dan kreasi juga ditambahkan, baik dari segi gerak, kostum, maupun penyajian tariannya. Hal ini dilakukan agar lebih menarik, namun tidak meninggalkan ciri khasnya. Penambahan-penambahan tersebut sering dilakukan bila tarian likurai digunakan dalam ajang-ajang perlombaan. Walaupun sudah tidak digunakan sebagai tarian perang, tarian ini masih sering ditampilkan dalam berbagai acara, seperti penyambutan tamu penting, upacara adat, perayaan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Hal ini dilakukan sebagai usaha pelestarian serta memperkenalkan kepada generasi muda dan masyarakat luas akan tradisi budaya yang dimiliki masyarakat Malaka dan Belu.
Terima kasih.